Hai, ketemu lagi dengan Hes Kitchen. Nah, sebentar lagi kan mau lebaran nih. Jadi Hes Kitchen kali ini ingin membuat kue nastar yang lumer tanpa mixer. Dan juga nanti akan ada tips-tips cara mengoles nastar supaya hasilnya itu tidak retak dan tentunya glowing. Bagaimana caranya? Simak terus videonya sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe dulu. Nah, ini dia untuk bahan isiannya dulu ya, bahan selain nanasnya. Yang pertama, saya pakai 5 buah nanas madu, ukuran kecil-kecil seperti ini ya. Bisa juga pakai nanas yang lain, seperti nanas Palembang dan lain-lain. Juga di sini 50 gram atau 5 sendok makan gula, setengah sendok teh kayu manis, seperempat sendok teh garam dan 3 batang cengkeh. Kalau tidak mau pakai cengkeh juga bisa di skip ya. Nah, parutannya gunakan parutan keju atau parutan seperti ini. Jadi hindari pemakaian parutan kelapa yang dari kayu itu karena nanti seratnya kurang bagus ya kalau pakai parutan kelapa. Nah, ini cara memarutnya, batangnya tidak usah dibuang, itu ikut diparut saja batangnya karena dengan batangnya diikutkan itu tambah bagus seratnya. Jadi dia berserat nanti selainya tidak terlalu lembek. Nah, ini sudah jadi. Kemudian kita masak nanasnya. Cara memasaknya supaya hasil selainya itu tidak gosong atau tidak warnanya terlalu coklat. Itu gulanya belakangan ya. Ini kita masukkan dulu garam dan cengkeh, juga kayu manisnya seperempat sendok teh. Jadi untuk gula nanti setelah airnya mulai menyusut ya, jadi supaya hasil selainya itu warnanya tetap kuning, tidak terlalu coklat. Ini kita aduk-aduk sampai dia airnya menyusut. Bisa juga ditutup dulu sebentar sampai air nanasnya surut ya. Kemudian bisa kita aduk-aduk dulu, sekali kita aduk-aduk. Ini bisa menggunakan nanas yang besar ya, seperti nanas Palembang. Kalau yang lebih suka asam, ini karena saya pakai nanas madu, jadi gulanya sedikit, hanya 50 gram saja. Karena manisnya itu sudah ada manis dari nanas madunya itu. Jadi saya hanya memakai 50 gram. Kalau mungkin memakai nanas yang ada asamnya, itu bisa lebih ya. Nah, ini sudah mulai menyusut, ini sudah jadi ya. Sudah kering, ini sudah saya pindahkan ke wadah mangkuk. Nah, jadinya seperti ini, warnanya cantik, tidak terlalu coklat dan tidak gosong. Oke, ini kita mulai bentuk supaya memudahkan memasukkan ke kulit nastarnya. Jadi bentuk bulat-bulat, tapi ini sesuai selera aja. Caranya tangan kita basahkan sedikit dengan air ya, supaya tidak lengket di tangan. Ini saya timbang supaya sama. Untuk nastarnya nanti saya buat 8 gram, isiannya sebanyak 3 gram. Tapi nanti saya juga membuat kulit nastar sebanyak 5 gram. Nah, isiannya lebih kecil, saya isi 1-2 gram. Nah, contoh saja seperti ini, bulat-bulat, tapi tidak dibulatkan pun tidak masalah ya. Jadi sesuai selera saja. Ini hanya untuk memudahkan. Nah, jadi seperti ini. Banyak jadinya. Nah, kemudian untuk bahan nastarnya, kulit nastarnya ada 500 gram atau 50 sendok makan terigu protein rendah, bisa diganti juga dengan protein sedang. Dan juga 150 gram atau 12 sendok makan margarin, 150 gram atau 12 sendok makan butter Wisman, dan 50 gram atau 4 sendok makan butter Holman. Ini saya mix ya. Bisa juga kalau mau pakai margarin saja. 3 butir kuning telur untuk adonan kulit nastarnya ya, dan juga 75 gram atau 7,5 sendok makan gula halus, dan 1 bungkus susu bubuk. Ini untuk bahan olesannya ada 2 butir kuning telur omega, boleh juga pakai kuning telur biasa, secukupnya cengkeh. Nah,
kemudian cara untuk memasaknya, kulit nastarnya, masukkan butter dan gula halus dulu ya. Seperti ini, saya tidak menggunakan mixer, saya mengaduknya hanya dengan whisk. Jadi, kalaupun pakai mixer juga boleh, tapi jangan terlalu diaduk terlalu lama karena nanti akan mengembang. Jadi, sampai tercampur rata saja kalau memakai mixer dengan speed paling rendah dan sebentar saja. Nah, kemudian kalau sudah rata, kita masukkan kuning telurnya. Kita aduk lagi sampai tercampur rata. Ini sebentar juga ya mengaduknya. Nah, hanya sampai tercampur rata, kemudian masukkan susu bubuknya. Kita aduk lagi. Lalu kita masukkan sedikit-sedikit secara bertahap tepung terigunya. Ini terigunya boleh menggunakan protein sedang, tapi kalau memakai protein sedang jangan lupa disangrai dulu ya. Kalau pakai protein rendah tidak perlu disangrai lagi. Nah, ini masukannya bertahap karena kita mau lihat jangan sampai terigunya terlalu banyak karena nanti adonan bisa keras. Kuenya bisa keras maksudnya. Nah, jadi harus pas supaya dia kuenya bisa teksturnya bagus ya, tidak keras dan lumer. Ini saya mengaduknya memakai spatula saja, tidak pakai tangan, jadi tidak diuleni dengan tangan. Karena kalau diuleni dengan tangan nanti kue juga bisa akan mengeras ya, tidak bagus hasilnya. Jadi pakai spatula saja, yang penting dia diaduk dengan rata. Sudah pas teksturnya, ini sudah bisa saya bentuk dan tidak terlalu padat. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita mulai bentuk ya. Kita beri isian. Ini saya timbang, kalau tidak ada timbangan boleh dengan sendok atau dikira-kira, yang penting bisa rata. Ini saya bikin dalam dua bentuk, dua ukuran. Ada yang 8 gram untuk kulitnya ya, dan ada juga yang 5 gram. Yang 8 gram saya isi dengan selai nanas seberat 3 gram, dan kalau kulitnya yang 5 gram saya isi dengan isi selainya yang 1-2 gram. Jadi disesuaikan ya supaya hasil nastarnya itu pada saat di oven tidak bocor, selainya tidak keluar. Jadi nastarnya nanti akan mulus, tidak retak. Nah, pastikan saat membentuknya ini benar-benar tertutup rapat. Nah, ini selanjutnya kita bulat-bulatkan supaya dia mulus. Nah, seperti ini ya. Lakukan lagi yang sama seperti tadi caranya. Harus dipastikan benar-benar tertutup rapat ya. Nah, seperti ini. Lakukan sampai selesai. Ini loyangnya, kalau tidak ada baking paper boleh dioles margarin. Kalau tidak dioles margarin juga tidak apa ya, tidak akan lengket kalau dia tidak bocor nanasnya. Ini sudah jadi satu loyang ya. Oke, mau kita oven. Yang sebelumnya oven sudah kita panaskan terlebih dahulu. Ini kita panggang. Untuk pemanggangan pertama di suhu 125 derajat Celcius, api bawah saja selama 20-30 menit, disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Oke, sambil menunggu yang kita panggang, kita membuat dulu untuk bahan olesannya ya. Ini kita aduk untuk kuning telurnya.
dan juga 1 sendok makan minyak goreng supaya hasilnya nanti mengkilap nastarnya. Kita aduk lagi. Kemudian kita kasih dengan 1 sendok makan susu cair, atau bisa juga diganti dengan 1 sendok makan madu. Ini kita aduk lagi. Ini bisa juga sebelum dikasih dengan minyak goreng dan susu cair ini, susu kental ini, bisa disaring dulu ya kuning telurnya supaya tidak bergerindil. Nah, ini sudah matang, kita keluarkan dulu. Untuk pemanggangan pertama, setelah selesai kita oleskan dulu ini ya. Kita oleskan dulu permukaan nastarnya dengan kuning telur. Ini karena saya memakai telur omega, jadi saya cukup mengolesnya 1 kali saja, warnanya sudah cantik. Nah, nih warnanya dia orange. Kalau pakai telur ayam biasa, dia warnanya kuning untuk olesannya. Jadi kalau saya sih lebih suka pakai yang telur omega ya, karena warnanya lebih cantik dan juga hanya 1 kali oles, jadi ya tidak boros bahan olesan kuning telurnya ya, seperti ini. Tapi kalau mau dioles 2 kali pun tidak apa, boleh. Ini kita oles secara merata, dalam keadaan panas boleh, dingin boleh, terserah. Kalau keadaan panas kan sulit, tidak bisa dipegang nastarnya, jadi ya dia agak-agak bergerak sedikit. Tapi kalau sudah dingin, kita bisa pegang nastarnya lalu kita oles. Jadi terserah ya, sesuaikan aja dengan selera masing-masing mau cara seperti apa. Jadi semua untuk olesannya. Nah, kemudian setelah dioles, ini kita panggang lagi untuk pemanggangan kedua dengan suhu yang sama ya, 125 derajat Celcius. Tapi ini apinya api atas saja dan di waktunya 5-10 menit saja. Hanya untuk mematangkan lapisan atasnya saja. Nah, ini dia sudah matang. Nah, ini selanjutnya saya ingin membuat nastar dengan bentuk yang bentuk nanas. Jadi bagi kalian yang tidak ada cetakan, tidak punya cetakan kue, bisa juga membentuk nastar dengan kreasi seperti ini ya. Hanya cukup menggunakan gunting saja. Caranya seperti ini. Nah, kita gunting-gunting permukaan nastarnya ini dengan ujung gunting ya, ujungnya. Ini dilakukannya perlahan saja ya, karena kan adonan nastar itu lembut sekali, jadi gampang rusak. Jadi kita mengguntingnya tuh pelan-pelan sekali supaya tidak rusak. Nah, ini kemudian kita tambahkan dengan batang cengkeh ya, untuk sebagai aksen dia batang nanas. Tapi itu sesuai selera. Nah, jadi seperti ini bentuk nastar bentuk nanas. Oke, siap kita panggang seperti tadi. Pemanggangan pertama dulu di suhu 125 derajat Celcius, api bawah saja selama 20-30 menit ya. Nah, ini sudah selesai pemanggangan pertama. Kita oles permukaannya dengan kuning telur lagi. Lakukan secara merata. Kalau memakai kuning telur yang biasa, bukan omega ya, ini bisa 2 kali pengolesannya. Nah, ini kita panggang untuk pemanggangan kedua di suhu yang sama, 125, api atas saja selama 5-10 menit saja untuk mematangkan permukaan atasnya. Oke, ini sudah jadi nastarnya yang bentuk nanas.
Seperti ini, cantik ya. Nah, jadinya seperti ini tampak permukaannya. Kelihatan seperti kulit nanas ya. Nah, bawahnya juga pas, tidak gosong dan sudah matang. Berarti tandanya dalamnya pun sudah matang. Nah, ini juga harum sekali ya, karena memakai butter Wisman. Nah, ini sebelumnya saya membuat yang 5 gram ya. Ukurannya seperti ini, lebih kecil. Tapi saya suka yang ukuran 5 gram karena pas bagi saya, karena bisa langsung dimakan ya. Nah, ini ukuran yang 8 gram lebih besar. Tuh, bedanya seperti ini ya, sebesar ini. Yang 8 gram yang lebih besar, yang kecil 5 gram. Jadi disesuaikan dengan selera aja, mau buat yang nastar berapa gram beratnya. Tuh, seperti ini ukuran perbedaannya. Kalau ukuran yang 5 gram ini jadinya banyak ya, jadinya nastarnya. Nah, ini kemudian saya mau perlihatkan untuk nastar yang dioles dengan kuning telur omega dan kuning telur biasa. Yang ini kuning telur omega lebih berwarna orange. Yang sebelah kanan ini memakai kuning telur biasa, jadi dia warnanya hanya kuning ya, bukan orange. Yang omega lebih orange, yang telur biasa itu kuning. Saya mau memperlihatkan lagi untuk yang mengoles dengan kuning telur biasa, yang hanya 1 kali oles dan yang 2 kali oles. Ini yang sebelah kiri hanya 1 kali oles. Nah, dia tekstur atasnya itu ada retak, jadi tidak mulus ya, karena hanya 1 kali oles. Ini retak, ada retak-retak. Ini keduanya memakai telur ayam biasa ya, bukan omega, maksud saya bukan omega. Jadi lebih baik kalau memakai telur ayam biasa itu harus 2 kali oles supaya dia permukaannya tidak retak. Jadi seperti itu. Tapi kalau memakai omega tidak perlu 2 kali oles, hanya cukup 1 kali sudah mulus. Nah, itu tips aja buat kalian yang ingin membuat nastar yang hasilnya supaya cantik. Yang ini 2 kali oles, yang ini 1 kali oles. Nah, ini dia bedanya ya, telur omega dan telur biasa. Jadi kalau telur omega ya menurut saya lebih cantik warnanya. Nah, juga saya lebih suka memanggang supaya atasnya itu warnanya lebih kecoklatan. Jadi lebih ada warna-warna coklat sedikit di atasnya. Karena jadinya lebih cantik ya, golden brown. Nah, seperti ini. Ini saya suka seperti ini. Jadi lebih ada coklatnya gitu warnanya. Nah, ini saya mau perlihatkan tekstur dalamnya ya, lembut sekali, ini lumer tapi tidak mudah hancur ya. Jadi dia lumer setelah kita makan, itu lumer di mulut. Nah, kelihatan dari tekstur dalamnya seperti ini ya, gampang pecah. Tapi bentuknya ini kokoh ya, dia tidak gampang hancur kalau dipegang. Hanya kalau dimakan itu langsung lumer di mulut. Jadi hanya bentuknya saja kokoh tapi dia lumer di mulut. Nah, ini kalau menurut saya pas karena dia percampuran antara margarin dan butter. Jadi pas perbandingannya 1:1 lah, seperti itu. Nah, kalau full butter dia akan terlalu lembek teksturnya. Jadi kalau dipegang saja mudah hancur. Jadi kalau saya sarankan sih percampuran antara butter dan margarin ya. Nah, ini saya coba, rasanya pas sekali karena percampuran dengan selai nanasnya. Jadi manis nanas dan kulit nastarnya itu pas ya. Nah, ini yang saya masukkan dalam toples jika mau dikemas atau dijual. Seperti ini, cantik-cantik ya. Nah, silahkan dicoba resepnya ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Hes Kitchen, healthy, happy, and yummy.